teman-teman, saat ini kita mencoba menelusuri jejak perkampungan kuno Majapahit ya. Banyak sekali memang fragmen-fragmen tembikar yang berserak di mana-mana dan konon katanya warga juga pernah menemukan satu gentong koin kepeng, arca-arca dan artefak-artefak penting lainnya ya. Sebenarnya menelisik ke sejarahnya di daerah pegunungan pada masa lalu ini perlu penalaran ya yang mendalam secara harus cemerlang gitu loh. Banyak sekali di kebun tomat ini semacam seperti ini teman-teman. Ini berarti petunjuk di masa lalu ini ada sesuatu ya, misalnya fragmen-fragmen tembikar seperti ini tuh. Ini kayak fragmen tembikar yang ada tulisannya Jawa kuno teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini kayak tulisan Jawa kuno ini. Nah ini ada kain batu apa ini, warna putih, mungkin dari dolomit ya, salah satu teknik pemupukan. Artefak lainnya seperti keramik Tiongkok ya, atau keramik yang berglasir ya, yang berwarna putih, ini juga banyak teman-teman. Nah, di pematang sawah ini ternyata memang banyak sekali fragmen tembikar ya, seperti bibir gentong, bibir kuali, bibir bejana-bejana yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi mengingatkan pada masa lalu ketika kita membaca kitab Semaradhana, Arjuna Wiwaha atau Sumana Santaka, ternyata peranan para wanita itu juga selain menanam padi, menyiangi padi, memanen padi, menumbuk padi ya, menanam nasi, itu juga membuat tembikar. Selain membuat tembikar, para wanita Jawa era kerajaan Majapahit itu juga menjahit dan menenun. Nah, luar biasa. Artinya peranan wanita di samping itu juga ada jabatan hulu air kebi. Ini artinya semacam koordinator pengaturan irigasi tapi dari pihak perempuan. Bahkan pada masa Majapahit itu ada 12 raja atau rani gitu ya, baik rani pusat maupun rani-rani daerah, itu semuanya dijabat oleh perempuan. Jadi luar biasa sekali ya peranan perempuan di masa banyak sekali memang grup ya tembikar kuno ini. Artinya kemungkinan di area ini ada semacam pemukiman yang masif ya. Keramik Tiongkok ya yang hijau yang langka ini. Nah, ini salah satu petunjuk. Apalagi setelah pematang sawah ini dibersihkan. Banyak sekali kita menuju kemana Pak? Nah, ini luar biasa sekali. Nah, selain kemudian banyak sekali fragmen tembikar keramik Tiongkok ya, kita mewarnai tunjukkan semacam jejak Mandapah era kerajaan Majapahit. Ada ombak batu yang sangat halus. Lalu sejarah bersama warga ini menunjukkan sebuah upaya. Asam lambung. Ini banyak suara apa Pak ini Pak? Geret ya, daerah ini namanya geret Pak. Ini ladang jagung Pak ya? Lokasinya sangat luar biasa ini musuh. Ini itu kayak batu gandit. Ini batu gandit, tapi bukan alam. Adalah asrama-asrama.
Ini kita udah mendekati lokasi ya. Ada sebuah gubuk ya. Nah. Wah, aneh. Nah, ini jejak panen madu ini. Ini yang memanen ini orang kampung sini saja Pak ya? Warga saja Pak ya? Seperti ini toko itu menaruh barang-barang. Ini salah satu peninggalan budaya ya, bagi masa lalu tentang meletakkan barang-barang tas, dari bantuan hewan-hewan liar kemungkinan. Kita akan coba di sini menemukan sesuatu yang sangat istimewa teman-teman, dan ini membutuhkan ekskavasi dari para ahli ya. Nah, ini coba kita abadikan ya di gambar video. Nah, ini ada durian tapi buahnya udah habis nih. Di pohon kapuk mati itu ada jejak-jejak semacam mandapa ya, mandapa. Oh, di sini ini warga habis panen tawon ya ini ya. Nah, banyak sekali. Loh, itu dibotok enak itu Mas. So, ini bisa dimakan Oh, ya ini iya. sebenarnya ya. Tapi karena masyarakat sini mungkin terlalu banyak hal seperti ini dan melimpah ya, mungkin sudah semacam belenger gitu ya, makan makanan seperti ini ya. Coba taruh di atas saja teman-teman. Ini jejak tawon madu itu teman-teman. Coba kita menyaksikan bahwasanya di area ini teman-teman, ini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang terserak, baik itu berupa fragmen terakota, tembikar maupun keramik Tiongkok ya. Kadang kita kalau beruntung juga menemukan poin-poin kepeng, banyak lubang-lubang batu, fragmen titisan batu kuno. Dan yang di sebelah sana ada sebuah gundukan misterius yang diduga ada semacam mandapa Majapahit ya. Beberapa pecahan tembikar seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bersama teman-teman ya dari Gresik ini. Jejak manusia, benteng channel. Di pinggir sungai oleh warga ya. Menyusur saluran irigasi ini. Dan konon katanya ada penting di saluran irigasi ini. Juga misalnya apa namanya di desa lokasi lain atau tertutup dengan pembangunan. Ini musim hujan ini Mas. Kelihatan dia. Dan ini lokasi perkampungan kuno ya. Inilah perkampungan kuno ya. Belanda ya, tahun 1840 itu memang terjadi revolusi desa. Desa-desa kuno telah berubah sedemikian rupa menjadi desa-desa saat ini. Jadi desa-desa saat ini sebenarnya warisan kolonial Belanda. Nah, menemukan apa Pak? Nah, Dulu. ini teman-teman, banyak sekali Apa itu Mas? harta karun
Harta karun. Iya, mangkok emas, teman-teman. Mangkok emas dinasti Sung ya, yang kemudian dahulunya itu mangkok-mangkok tipis dan mangkok-mangkok tebal yang berwarna Coklat. hijau Coklat Iya, ya. hijau kecoklat-coklatan atau hijau telur asin. Ini Iya. mangkok-mangkok yang sangat langka ini teman-teman ya. Ini diimpor dari Tiongkok karena produksi terbesar di lembah sungai yang Sikiang atau Sungai Kuning Huanghu seperti di Gansu gitu ya. Adalah produksi Tiongkok ini sangat besar. Nah, di belakang ini Pak. Nah ini Pak. Oh, berarti ini dikumpulkan oleh warga atau mungkin diuncal-uncal no ya. Ini banyak ini sebagai tanda bahwasanya di daerah sini dahulunya punya peradaban besar. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, ini banyak sekali. Jadi fragmen-fragmen Tiongkok itu yang disembunyikan warga ya. Kemungkinan di sini memang masih banyak harta karun yang masih terpendam, teman-teman ya. Iya, dahulu kemungkinan ada semacam pemukiman elit ya. Ya, peradaban kuno. Hati-hati mas. Nah, di dalam sini. Ah, Nah, oh iya, banyak sekali ya. Iya, yang coklat yang utuh teman-teman ya. Ini bisa ditaruh di sebuah museum, bisa dibuatkan museum desa agar kemudian generasi ini tidak lenyap dan generasi selanjutnya itu bisa kemudian menggenerasikan jejak peradaban pendidikan dan busuk lagi depan. Pisang-pisang. Oh iya. Oh iya. Keramik Tiongkok. Tiongkok itu ada 9 teman-teman. Ada kelabang raksasa Pak. Masuk Mana mas? masuk kelabang, masuk merah-merah tadi di akar jagung terus masuk ke sana. Jadi ternyata di tengah-tengah jagung ini banyak kelabang Pak ya. Sama kayak jengking Pak ya. Jadi ada sebuah pohon ya yang kering, tapi masih hidup. Nah, ini. Atau lumpang atau gundul. Itu gundul. Lumpang. Sangat rimbun Pak di sini Pak. Pohon-pohonnya apa namanya? Batu-batuannya itu sangat aneh. Sebuah batu sungai atau batu gundul atau boulder itu kemudian ditumpuk sedemikian rupa di area ini. Nah, ini mungkin butuh teman-teman metal detektor mungkin ya Pak ya. Nah, tapi sekarang kita coba sejarah saja, kita eksplorasi. Ada banyak hal. Nah, ini Pak, teman-teman mungkin Mana mas? bisa ditunjukkan ini Pak ya. Itu ini Pak. Artefak yang tertimbun di sini Pak ya. Ini Pak ini tutupi Pak ya. Tertutup oleh teman-teman. Nah di area ini Nah, ini. coba ini ada semacam keramik yang sangat tua teman-teman ya. Warnanya itu sangat apa telur asin ya, telur asin. Ini sebagai bukti jejak-jejak di sini ada peradaban besar dan kemungkinan harta karun itu masih terpendam di dalam tanah. Ah, ini ada umpak. Nah, kita menemukan umpak batu raksasa, teman-teman. Jadi kemungkinan ini dibalik, teman-teman. Jadi ini ada umpak batu, bisa kita kenali ya. Umpak batu ini. Oh iya terbalik Nah, ya. terbalik ini umpak batunya ini. Namun bisa kita kenali umpak batu ini kemungkinan segi 8 ya. Jadi ini sisi satunya, sisi 4. Jadi namun pada sisi pojoknya itu dibuat juga dipapras ya, atau dikepras. Demikian juga. Jadi ini umpak, namun sebagian masih terpendam di dalam tanah Pak. Coba kita lihat di yang lainnya Pak ya. Nah, ini. Tapi juga kelabang.
satu, biasanya ada 4, ada 6, ada 8 ya, atau bahkan ada mungkin 12, 15. Hati-hati, hati-hati. Ini teman-teman. Nah, di sini ada yang sudah terangkat ke permukaan. Biasanya ada mereka tertentu. Apakah grup kuno Pak ini Pak ya? Ini teman-teman. Bukan ini. Ada salah satu yang terangkat ke atas. Mungkin diangkat oleh warga ya. Nah ini. Jadi untuk satu ini ternyata bagian atasnya seperti silindris atau lingkaran ya. Namun sebenarnya beberapa. Namun beberapa yang sudah tahu sini, artinya di sini memang ada jejak-jejak peradaban leluhur kita berupa kemungkinan mandapa ya. Jadi misalnya dalam relief Partayatna ya, Partayatna itu adalah Arjuna sedang duduk di mandapa, yaitu empat tumpak, kemudian tiang-tiang kayu mandapa, dan di tengah-tengah itu ada semacam geladak ya, geladak kalau kapal itu ya, geladak atau lantai dari kayu. Di situ kemudian unta dan ketala atau pengiring ya, atau ponokawan itu tidur di bawah di tanah, kemudian dialaskan tikar, sedangkan Arjuna tidur di atas mandapa ya, dengan terlihat sekali umpak-umpak itu ada 4. Partayatna sebenarnya berkisah antara Arjuna dalam perjalanannya menuju pertapaan Indrakila. Dalam perjalanannya ternyata kelelahan pada malam hari ini, pada malam hari ini harus istirahat. Di dalam hutan itu ternyata ada wana asrama khusus perempuan. Jadi di sini ada berarti pada masa kerajaan Majapahit itu ada asrama-asrama khusus perempuan dan asrama-asrama khusus laki-laki. Dalam cerita Partayatna ini, Arjuna atau Parta itu sebenarnya nama kecil dari Arjuna. Nah, itu kemudian bersandar, tidur gitu ya, tapi tidak bisa tidur karena di alam pegunungan seperti ini udaranya sangat sejuk, dan ternyata itu kemudian ada siswa dari pertapaan perempuan tersebut mendekati Arjuna, tidak mengajak bercinta atau berselingkuh. Tapi sebenarnya siswa ini dikiting atau diintip oleh kepala asrama ya, seorang mahapertapa atau mahayogi atau maharsi ya. Dan Arjuna tersebut ternyata sangat bijak. Ketika diajak bercinta oleh siswa perempuan ini, Arjuna mengatakan, kamu masih siswa dalam sebuah asrama pertapaan, tidak seharusnya berbuat yang tidak senonoh seperti ini. Begitu juga aku atau Partha atau Arjuna ya, itu mengatakan, saya pun hal ini melakukan perjalanan suci untuk menuju pertapaan, sehingga melakukan hal itu merupakan dosa besar. Dan ternyata hal seperti ini itu diintip oleh kepala asrama. Akhirnya kepala asrama tersebut, siswa juga menyadari kesalahannya dan kembali ke tempatnya. Kepala asrama yang sedang mengintip tadi menemui Arjuna dan memohon maaf. Betul apa yang dikatakan Anda, wahai Partha, nama kecil dari Arjuna. Sesungguhnya memang para siswa yang tidak senonoh ini sesuatu yang tidak terpuji, kita mohon maaf. Ini salah satu kemudian bentuk ya mandapa atau wana asrama. Kemungkinan kali ini kita menemukan salah satu jejak wana asrama itu tersebut, semacam mandapa yang dibina oleh maharsi, mahapertapa atau mahayogi dengan murid-muridnya, entah ini murid asrama perempuan atau asrama laki-laki. Dan memang bentuk-bentuk seperti ini itu tidak bisa dipungkiri dalam pola sejarah atau histori di masa lalu 700 tahun silam. Dan ternyata di dekat sini sekitar 200 meter sudah muncul ya pesantren yang merupakan kelanjutan dari pecantrikan atau pecantrik atau sastri ya. Dan ini merupakan sebuah kelanjutan dari sistem pendidikan era kerajaan Majapahit tentang wana asrama. Artinya pola-pola sejarah di masa lalu, sebuah lingkungan di masa lalu, jika kemudian ada peristiwa sejarah atau ada tempat-tempat yang strategis di masa lalu ya, ini kemudian akan muncul di tahun-tahun yang akan datang. Ini sesuatu yang menjadi pola sejarah. Nah ini umpak yang sangat besar ini. Jadi kita akan mendapati dan kita akan sangat optimis kalau lokasi ini dipilih oleh leluhur di masa lalu, artinya memiliki tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang suci, baik dari segi teknis, strategis maupun dari segi magis dan religius. Karena leluhur kita dalam memilih tempat tidak hanya mempentingkan aspek strategi saja, misalnya dekat dengan sungai,
terkait dengan makanan, hutan, tapi juga kondisi-kondisi magis itu juga diperhatikan ya. Semoga kemudian bermanfaat dan tidak bisa dipungkiri suatu saat nanti di lokasi ini akan berkembang kembali. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Keterangan dari sejarawan ya dari Mojokerto ya. Kita lanjut lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.